Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Marfuana Setion dengan NIM 2306 135562, kelas TIPB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari salah satu Seven Tools, yaitu diagram tebar untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengendalian mutu. Selamat menyaksikan. Pengertian scatter diagram. Scatter diagram atau diagram pencar adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Setiap titik pada scatter diagram mewakili satu observasi dari data, dengan sumbu horizontal atau X dan sumbu vertikal atau Y, yang mewakili dua variabel yang sedang dibandingkan. Scatter diagram sering digunakan dalam statistik untuk mengidentifikasi adanya kolerasi atau hubungan antara variabel. Prinsip scatter diagram. Prinsip utama scatter diagram adalah untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara dua variabel dan jenis hubungan tersebut. Kolerasi bisa dilihat pada pola penyebaran titik-titik. Yang pertama itu ada kolerasi positif, di mana titik-titik cenderung membentuk garis miring ke atas dari kiri ke kanan. Kemudian kolerasi negatif, titik-titik cenderung membentuk garis miring ke bawah dari kiri ke kanan. Tidak ada kolerasi. Titik-titik tersebar acak tanpa pola yang jelas. Scatter diagram tidak hanya menunjukkan apakah dua variabel terikat, tetapi juga memberikan gambaran keras tentang kekuatan dan arah korelasi tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke sejarah scatter diagram. Scatter diagram pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton pada akhir abad ke-19 sebagai bagian dari perkembangan konsep statistik modern. Galton mengembangkan scatter plot dalam studinya tentang kolerasi antara berbagai sifat manusia seperti tinggi badan orang tua dan anak-anak. Karya-karyanya kemudian menjadi fondasi bagi statistik regresi dan kolerasi, yang hingga saat ini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk memahami hubungan antar variabel. Kemudian kita akan melanjutkan ke langkah-langkah pembuatan scatter diagram. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat scatter diagram. Yang pertama itu adalah kumpulkan data. Dapatkan data yang terdiri dari dua variabel yang ingin dianalisis, misalnya tinggi badan dan berat badan. Kemudian kita lanjutkan dengan tentukan variabel X dan Y. Pilih variabel independen X dan variabel dependen Y. Siapkan grafik. Buat sumbu X untuk variabel independen dan sumbu Y untuk variabel dependen. Plot data. Untuk setiap pasang nilai, tandai titik pada grafik di mana nilai X dan Y bertemu. Kita akan melanjutkan ke analisis pola, yang dimana amati pola yang berbentuk oleh titik-titik tersebut, apakah membentuk garis atau tersebar acak. Kemudian kita lanjutkan ke interpretasi scatter diagram. Interpretasi scatter diagram melibatkan melihat pola yang terbentuk dari titik-titik pada grafik. Ada beberapa korelasi, diantaranya itu adalah korelasi positif jika nilai X meningkat dan nilai Y yang meningkat. Titik-titik membentuk pola miring ke atas adalah bentuk dari korelasi positif. Kemudian korelasi negatif di mana nilai X meningkat sementara nilai Y menurun atau pola miring ke bawah, merupakan bentuk dari adanya korelasi negatif. Kemudian kita lanjutkan, tidak adanya korelasi ditandakan jika titik-titik tersebar secara acak tanpa arah tertentu. Ini merupakan bentuk dari tidak adanya korelasi yang signifikan. Kemudian, korelasi linear atau non-linear. Scatter diagram bisa menunjukkan apakah hubungan antara dua variabel bersifat linear atau garis lurus atau non-linear mungkin membentuk kurva. Selain itu, scatter diagram seringkali digunakan bersama dengan garis regresi atau garis lurus yang memprediksi hubungan untuk memberikan analisis lebih lanjut tentang hubungan antar variabel. Kemudian kesimpulan dari materi scatter diagram ini, ada beberapa kesimpulan yang perlu disampaikan yang menjadi titik penting dari scatter diagram. Beberapa poin penting yang bisa disimpulkan adalah kekuatan hubungan.
yang dimana apakah hubungan antar dua variabel kuat atau titik-titik berkumpul dekat garis, atau yang lemah yang dimana titik-titik tersebar jauh dari garis. Kemudian arah hubungan, apakah hubungan tersebut positif atau negatif atau tidak ada korelasi. Kemudian sifat hubungan, apakah hubungan tersebut linear atau dapat digambarkan dengan garis lurus atau non-linear. Kemudian yang terakhir, scatter diagram membantu menganalisis data secara visual untuk menentukan apakah ada pola atau hubungan yang dapat dijadikan dasar untuk analisis lebih lanjut.